Shalom, puji Tuhan saudara. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas. Temukan jawaban terhadap pergumulan kehidupan saudara di dalam ayat-ayat emas firman Tuhan yang dibahas di dalam channel ini. Segeralah berlangganan dengan channel ini dengan menekan tanda subscribe di bawah video ini jika tanda subscribe masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan dilihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang tuntunan Tuhan. Saudara, di Alkitab umat-umat Tuhan digambarkan sebagai domba-dombanya Tuhan. Kenapa disebut sebagai domba? Salah satu alasannya adalah karena domba-domba itu butuh tuntunan, butuh gembala. Domba-domba itu tidak bisa hidup mandiri. Dia butuh gembala yang menuntun kehidupannya sehingga dia tidak tersesat, sehingga dia tidak binasa oleh terkaman binatang buas. Demikian juga kita, saudara. Kita butuh Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Kita butuh Tuhan yang menjadi gembala dalam kehidupan kita, yang menuntun kehidupan kita, sehingga kita tidak tersesat. Tanpa tuntunan Tuhan kita akan tersesat. Tanpa tuntunan Tuhan kita akan binasa. Tidak heran saudara, kalau di hari-hari terakhir ini manusia semakin tersesat, manusia semakin jahat, manusia semakin jauh dari Tuhan. Karena mereka merasa mereka tidak perlu Tuhan. Karena manusia merasa mereka bisa dengan kecerdasan mereka, mereka bisa dengan kemampuan mereka, kekuatan mereka, kepandaian mereka, dan sebagainya. Dan tidak heran juga, terkadang Tuhan izinkan musibah terjadi. Seperti kondisi yang ada sekarang ini, saudara. Hanya dengan virus yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, dunia sudah goncang. Salah satu tujuannya mungkin adalah untuk menyadarkan manusia bahwa manusia adalah manusia atau makhluk yang terbatas, yang perlu Tuhan, yang membutuhkan Tuhan menuntun kehidupannya. Semakin manusia merasa mampu, semakin manusia merasa tidak perlu Tuhan, maka semakin manusia akan mengalami ketersesatan dan akhirnya akan mengalami kebinasaan dan penderitaan sampai selama-lamanya. Itu yang saya rindu kita renungkan saat ini saudara, bahwa kita butuh tuntunan dari Tuhan, dan Tuhan Allah rindu menuntun kehidupan kita. Kerinduannya melalui renungan ini saudara mengalami tuntunan Tuhan dalam kehidupan saudara, dan kemudian saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan menuntun kehidupan saudara. Dan kalau mungkin selama ini pun saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita belajar bersama saudara, mari saksikan apa yang saudara alami. Mari saksikan bagaimana Tuhan menuntun kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan tentang tuntunan Tuhan yang akan saya baca dan jelaskan di dalam video ini adalah sebagai berikut. Ayat emas pertama adalah Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik dan luas, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara, beberapa ayat yang akan kita baca adalah ayat tentang bagaimana Tuhan menuntun orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan hal yang ditegaskan oleh Tuhan di sini saudara, sebab itu aku telah turun untuk menuntun mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri, lihat saudara kalimat berikutnya, yang baik dan luas, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lihat saudara, artinya apa? Tuntunan Tuhan itu
adalah tuntunan menuju ke tempat yang lebih baik. Tuhan menuntun umat-umatnya kepada satu keadaan yang lebih baik, kepada satu situasi yang lebih baik, kepada satu tempat yang lebih baik. Saat ini, adakah saudara rindu di dalam kehidupan saudara, Tuhan menuntun kehidupan saudara menuju tempat yang lebih baik? Rindukah saudara kehidupan saudara lebih baik, keluarga saudara lebih baik, keadaan saudara lebih baik? Dengar saudara, tuntunan Tuhan akan membawa saudara ke sana. Karena Tuhan rindu menuntun umat-umatnya ke tempat yang lebih baik, kepada satu situasi dan keadaan yang lebih baik. Tuhan menuntun orang Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan yang jauh lebih baik keadaannya daripada Mesir. Dan hari ini pun Tuhan mau menuntun kehidupan saudara menuju ke tempat, ke dalam situasi, ke dalam satu keadaan yang jauh lebih baik daripada keadaan saudara sekarang. Yang menjadi pertanyaannya, adakah saudara siap untuk dituntun oleh Tuhan? Dalam perjalanan orang Israel keluar dari Mesir, ada begitu banyak tantangan saudara. Dan kenapa itu terjadi? Sebenarnya masalah utamanya adalah ketidaksiapan orang Israel dituntun oleh Tuhan. Mereka memakai logika mereka tidak siap menghadapi tantangan dan sebagainya. Mereka gampang bersungut-sungut. Artinya mereka tidak siap dituntun oleh Tuhan. Sehingga generasi pertama itu, sekalipun sudah keluar dari Mesir dan dekat di tanah Kanaan, tapi mereka tidak pernah masuk ke tanah Kanaan. Kenapa saudara? Karena mereka tidak siap dituntun oleh Tuhan. Padahal Tuhan menuntun umatnya ke tempat yang lebih baik. Tuhan pun mau menuntun kehidupan saudara ke tempat yang lebih baik. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara siap dituntun oleh Tuhan? Ayat emas berikutnya saudara adalah Keluaran pasal 3 ayat yang ke-17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kembali saudara, masih kisah tentang tuntunan Tuhan terhadap orang Israel, di mana di sini dikatakan, jadi aku berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari negeri kesengsaraan, dari tempat kesengsaraan, yaitu dari Mesir menuju ke Kanaan, yaitu negeri penuh susu dan madu, berlimpah susu dan madu. Artinya saudara, tuntunan Tuhan itu adalah tuntunan keluar dari kesengsaraan menuju ke tempat yang berlimpah-limpah, ke tempat yang baik, ke tempat yang indah, ke tempat yang senang, ke tempat yang mulia, baik di dunia ini maupun di kekekalan. Kalau di kekekalan saudara, sudah pasti sorga menantikan kita. Dan di dunia ini pun ketahuilah bahwa tuntunan Tuhan itu akan menuntun saudara ke tempat yang lebih baik, kepada situasi yang lebih baik, kepada keadaan yang lebih baik. Saudara, saya begitu banyak mengalami, saya mengembalakan umat-umat Tuhan, di mana saya melihat ada orang-orang yang dulunya datang kepada Tuhan dalam keadaan yang begitu sengsara. Ada datang dalam berbagai penyakit, ada datang dalam berbagai masalah dan persoalan, ada datang dalam kesengsaraan ekonomi, dan sebagainya dan sebagainya. Dan setelah mereka mengikut Tuhan, aku melihat perubahan yang dahsyat terjadi. Aku melihat Tuhan menuntun mereka kepada keadaan yang jauh lebih baik, jauh lebih berlimpah-limpah, jauh lebih diberkati oleh Tuhan. Artinya apa saudara? Orang-orang yang datang kepada Tuhan dan mau dituntun oleh Tuhan, Tuhan keluarkan mereka dari kesengsaraan menuju negeri yang berlimpah-limpah. Hari ini pun apapun keadaan saudara, ketahuilah bahwa sekalipun hidupmu berat, sekalipun hidupmu susah, sekalipun hidupmu sengsara saat ini, Tuhan sanggup mengeluarkan dan menuntun engkau keluar dari sana dan menuntun engkau ke tempat
ke situasi dan keadaan yang jauh lebih baik dari keadaan yang saudara alami saat ini. Aku alami, saudara. Aku ingat waktu aku keluar dari sekolah Alkitab, aku bawa satu gitar dan aku pergi ke desa ini, desa di mana aku mengembalakan sekarang. Dengan bermodalkan satu gitar, akhirnya aku pergi merintis gereja di desa yang kecil ini. Tetapi di desa ini Tuhan menyatakan tuntunannya. Akhirnya aku melihat jiwa-jiwa diselamatkan dan Tuhan memelihara hidupku. Ketika aku berjalan dalam tuntunannya, bukan hanya Tuhan memelihara, akhirnya aku lihat Tuhan melimpahi aku. Dan hari ini pun aku mau tegaskan dalam kehidupan saudara bahwa Tuhan sanggup melimpahi saudara. Tuhan menuntun saudara ke tempat yang berlimpah-limpah, kepada keadaan yang berlimpah-limpah. Ayat mas selanjutnya, saudara, masih dari kisah orang Israel, tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka, yaitu dari Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17, di mana firman Allah berkata, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, tuntunan Tuhan itu seringkali bukan jalan pintas. Sama seperti ketika dia menuntun orang Israel, sebenarnya ada jalan pintas, ada jalan yang paling dekat. Tapi Tuhan tahu bahwa kalau mereka lewat dari situ, mereka mungkin akan bersungut-sungut, bahkan mereka mungkin kembali ke Mesir ketika mereka menghadapi peperangan. Sehingga akhirnya Tuhan menuntun mereka dari jalan yang lain. Artinya tuntunan Tuhan itu seringkali bukan jalan pintas. Tapi sekalipun jalan itu bukan jalan pintas, tapi jalan itu adalah jalan yang terbaik. Jalan dari mana Tuhan menuntun adalah jalan yang terbaik. Hari ini pun saya mau menegaskan saudara bahwa seringkali ketika kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, tidak mulus saudara. Bahkan kadang waktunya tidak singkat, prosesnya tidak singkat. Tapi ada proses yang panjang terkadang harus kita hadapi. Ada proses yang panjang terkadang yang harus kita lalui ketika kita rindu tuntunan Tuhan. Ketika kita rindu menuju ke tempat kemana Tuhan menuntun kita. Tapi ketahuilah bahwa tuntunan Tuhan adalah tuntunan yang terbaik. Jalan yang Tuhan bawa saya dan saudara, Dia tuntun kita adalah jalan yang terbaik. Proses yang Tuhan izinkan kita alami adalah proses yang terbaik. Itu sebabnya saat ini, apapun yang saudara hadapi, jangan kecewa, jangan menyesal, jangan bersungut-sungut, melangkah saja dalam tuntunan Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan membawa saudara kepada rencana-rencananya, kepada rancangan-rancangannya ketika saudara melangkah dalam tuntunan Tuhan. Karena tuntunan Tuhan adalah jalan yang terbaik, sekalipun jalan itu bukan jalan singkat, sekalipun jalan itu bukan jalan pintas. Tuntunan Tuhan, proses yang Tuhan izinkan saya dan saudara alami adalah proses yang terbaik, sekalipun proses itu bukan proses paling singkat. Tapi tetaplah melangkah dalam tuntunan Tuhan, karena Dia akan menuntun kita dalam tuntunan yang terbaik, dalam proses yang terbaik. Ayat mas selanjutnya saudara, masih dari kisah orang Israel, yaitu Keluaran 13 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Betapa ajaibnya tuntunan Tuhan atas umat-umatnya saudara, di mana ketika Tuhan menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dalam perjalanan di siang hari Tuhan menuntun mereka dalam tiang awan supaya mereka bisa berjalan, mereka tidak kepanasan.
Tetapi ada tiang awan yang menuntun mereka tetap berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Betapa dahsyat dan luar biasa tuntunan itu. Dan pada malam hari ada tiang api supaya perjalanan mereka terang, supaya mereka bisa melihat ketika tiang api itu berjalan di depan mereka, ketika mereka dituntun oleh Tuhan melalui tiang api, dan kemudian mereka tidak kedinginan di tengah-tengah dinginnya tengah malam di padang gurun. Artinya baik siang baik malam Tuhan menuntun dengan luar biasa, saudara. Baik siang baik malam Tuhan menuntun sesuai dengan kebutuhan umat-umatnya, sesuai dengan apa yang perlu bagi umat-umatnya. Tuhan tahu di siang hari mereka kepanasan, Dia tuntun mereka dengan tiang awan. Tuhan tahu di malam hari mereka merasa gelap, dan kemudian mereka merasa kedinginan karena angin di padang gurun. Tuhan tuntun mereka dengan tiang api. Luar biasa tuntunan Tuhan atas umat-umatnya. Demikian juga saya dan saudara saat ini. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, Tuhan menuntun setiap kita sesuai dengan keadaan dan kondisi kehidupan kita. Berjalanlah dalam tuntunan Tuhan, maka 24 jam saudara akan dituntun oleh Tuhan. Tidak ada siapapun yang sanggup mengarahkan saudara, yang sanggup menuntun saudara, yang sanggup membimbing saudara 24 jam. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Baik siang malam Dia menuntun kita. Kemudian ayat selanjutnya, saudara, masih tentang tuntunan Tuhan, yaitu dari Keluaran 15 ayat 13, di mana firman Allah berkata, "Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus." Lihat saudara, tuntunan Tuhan itu penuh kasih setia. Dengan kasih setia Dia menuntun kita umat-umatnya. Dan tuntunan Tuhan itu penuh dengan kekuatan. Karena dengan kekuatanmu engkau membimbing umat-umatmu ke tempat kediamanmu yang kudus. Artinya ketika kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, Allah setia. Dan Dia akan menyatakan kasih setianya dalam menuntun kita. Ketika kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, Allah kita berkuasa. Dan Dia akan menuntun kita dalam kemahakuasaannya. Allah kita ajaib. Dia menuntun kita dengan kasih setianya. Dia menuntun kita dengan kekuasaannya. Saat ini apapun kondisi saudara, dengar, Allah berkuasa menuntun saudara ke tempat yang jauh lebih baik. Dan Allah setia menuntun saudara. Seberapa lama pun itu, seberapa panjang pun proses itu, Allah setia menuntun saudara ke tempat yang terbaik yang telah Dia persiapkan bagi setiap saudara. Itu sebabnya tetaplah melangkah dalam tuntunan Tuhan, karena Dia menuntun kita dalam kesetiaan dan dalam kuasanya. Ayat emas selanjutnya tentang tuntunan Tuhan, saudara, adalah dari Imamat pasal 11 ayat 45. Demikian firman Tuhan. "Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus." Saudara, Tuhan menuntun umatnya menuju kepada kekudusan. Tuhan menuntun umat-umatnya karena Tuhan mau umat-umatnya hidup di dalam kekudusan. Dia Allah yang kudus. Dia rindu umat-umatnya hidup dalam kekudusan. Dia Allah yang kudus. Dia rindu hari ini saya dan saudara juga hidup dalam kekudusan. Dia mau tuntun kita dalam kekudusannya. Hari ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, Tuhan mau menuntun saudara berjalan dalam kekudusan. Kehidupan seperti apa? Kehidupan yang bagaimana yang sedang saudara jalani saat ini? Adakah saudara sedang berjalan dalam kekudusan? Ataukah saudara sedang bergelimang dengan dosa? Kalau saudara rindu melihat perkara besar dikerjakan oleh Tuhan, hiduplah dalam tuntunannya. Kalau saudara rindu melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat,
hiduplah dalam tuntunannya, dan tuntunan Tuhan adalah tuntunan ketika umat-umatnya hidup dalam kekudusan. Dia menuntun kita berjalan dalam kekudusan. Itu sebabnya saudara, hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Ayat mas selanjutnya tentang tuntunan Tuhan adalah Mazmur pasal 23 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, kita tidak tahu hari esok. Manusia tidak tahu hari esok. Itu sebabnya kalau manusia mencoba berjalan di jalannya sendiri, dia akan tersesat karena dia tidak tahu hari esok. Dan pada akhirnya dia akan mengalami malapetaka, dia akan mengalami kebinasaan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatu, dia tahu hari esok. Dan firman-Nya menegaskan bahwa Dia menuntun kita di jalan yang benar. Kenapa saudara? Karena Dia tahu jalan itu menuju kekekalan, menuju kebenaran, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dan kemudian ketika kita berjalan di jalan yang benar, pemazmur ini berkata, Ia menyegarkan jiwaku. Tuntunan Tuhan menyegarkan jiwa kita, saudara. Ketika kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, Dia akan menyegarkan jiwa kita. Karena berjalan di luar tuntunan Tuhan itu akan menekan jiwa. Karena akan menuju kepada kebinasaan, menuju kepada kehancuran. Tetapi berjalan di jalan Tuhan, kita berjalan dalam kebenaran, dan itu menuntun kepada kebenaran, dan jiwa kita akan disegarkan oleh Tuhan. Kemudian ayat emas berikutnya yang merupakan ayat emas terakhir tentang tuntunan Tuhan, saudara, adalah dari Mazmur 73 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Perhatikan saudara, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, artinya Tuhan menuntun kita dengan firman-Nya. Tuhan menuntun umat-umatnya melalui firman-Nya. Firman-Nya menuntun umat-umatnya menuju kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan firman-Nya ini menegaskan bahwa Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Artinya tuntunan Tuhan itu adalah tuntunan yang mengarahkan, yang menuntun, yang mengangkat umat-umatnya ke dalam kemuliaan. Baik di dunia ini, derajat kita akan diangkat, dan baik di kekekalan nanti, kita akan mengalami kemuliaan yang kekal. Artinya saudara, ketika kita melangkah, ketika kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, maka kita berjalan menuju kepada kemuliaan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita, baik di dunia ini maupun di kekekalan nanti. Itu sebabnya berjalanlah, melangkahlah dalam tuntunan Tuhan. Biarkan Dia menuntun kita kepada kemuliaan yang sudah Dia persiapkan bagi setiap kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama tentang tuntunan Tuhan. Ketahuilah, tuntunan Tuhan luar biasa. Dia akan menuntun saudara kepada rancangan-rancangannya yang besar. Dia akan menuntun saudara kepada kemuliaan yang sudah Dia persiapkan bagi setiap saudara. Berjalanlah dalam tuntunan Tuhan, melangkahlah dalam tuntunan Tuhan, maka saudara akan melihat saudara dituntun oleh Tuhan kepada rancangan yang besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini memberkati setiap saudara. Melangkahlah terus di dalam tuntunan Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara, untuk saudara hidup dalam tuntunan Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, datang kepada Tuhan, rindukan tuntunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, di mana saat ini kami telah merenungkan firman-Mu tentang tuntunan-Mu, ya Tuhan. Tuntunan-Mu luar biasa. Engkau menuntun kami ke tempat yang lebih baik.
Engkau menuntun umat-umat-Mu kepada situasi, kepada keadaan yang lebih baik. Itu sebabnya saat ini Bapa, untuk kami mengalami rancangan-rancangan-Mu, ajar kami berjalan dalam tuntunan-Mu. Hamba berdoa, biarkan anak-anak-Mu ini melangkah dalam tuntunan Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini, biarkan mereka melangkah, biarkan mereka berjalan dalam tuntunan Tuhan. Biar tuntunan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Tuntunan Tuhan dinyatakan, mewujudkan rencana-rencana Tuhan dalam hidup mereka. Bapa yang baik, ajar kami hidup dalam firman-Mu, karena Engkau menuntun kami melalui firman-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup dalam tuntunan-Mu Tuhan, karena tuntunan-Mu akan membawa kami kepada rancangan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, Kau yang mengenal mereka satu persatu. Ajar mereka hidup dalam tuntunan-Mu, ajar mereka melangkah dalam tuntunan-Mu. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, biar mereka hidup dalam tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya rindu kita menggunakan waktu ini bersama untuk berdoa, bersepakat bersama. Saya rindu berdoa dan menopang saudara di dalam doa-doa saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita datang kepada Tuhan. Percayalah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mempedulikan saudara, dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan pergumulan saudara. Terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan kerinduan saudara, menaikkan apa yang menjadi pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu. Mereka sedang menaikkan kerinduan-kerinduan hati mereka di hadapan-Mu. Mereka sedang menaikkan pergumulan mereka di hadapan-Mu. Mereka sedang menceritakan masalah mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini hamba menopang mereka dalam doa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjawab segala pergumulan mereka. Engkau Allah yang sanggup mengabulkan segala permohonan mereka. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang tahu segala kerinduan, Engkau yang tahu segala pergumulan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, jawab anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu. Hamba rindu menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Di masa pandemi ini mungkin mereka sedang mengalami situasi ekonomi yang berat, situasi ekonomi yang sulit. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan pembelaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka ya Tuhan, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kekurangan saat ini, berkati dan cukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Pakai anak-anak-Mu yang lain untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kekurangan, kesulitan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu, supaya ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu dalam semua profesi mereka. Mereka yang berprofesi sebagai petani, Tuhan memberkati dalam nama Yesus, supaya Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, supaya Tuhan memberkati apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Tuhan yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para petani dalam mereka mencukupkan kebutuhan pangan di negeri ini. Berkati mereka, berkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini di masa pandemi ini. Kami berdoa buat para medis ya Tuhan.
Engkau yang membela mereka, Tuhan campur tangan. Engkau yang menjagai, melindungi anak-anak-Mu ketika mereka bertugas ya Tuhan sebagai medis. Jagai, lindungi mereka dari virus, sertai mereka dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan ajar mereka mengabdi sepenuhnya bagi jiwa-jiwa ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang memiliki usaha, bisnis. Berkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga sekalipun di masa sulit ini, usaha dan bisnis mereka bisa maju dan bisa berkembang. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan perkara yang ajaib ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka. Kami berdoa buat para pegawai PNS, berkati mereka semuanya Tuhan, dalam apa yang mereka kerjakan. Ajar mereka mengabdi dan melakukan yang terbaik, dan biarlah Engkau yang memberkati, sehingga karir mereka bisa berkembang, karir mereka bisa meningkat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin situasi yang sulit saat ini mengakibatkan mereka di PHK dan mereka sedang menganggur saat ini. Tuhan, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang memberi pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saat ini hamba juga teringat bagi para lansia, orang-orang tua. Tuhan, Engkau yang memberkati para lansia ya Tuhan. Mungkin mereka tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena usia mereka, karena mereka sudah lemah. Biarlah Tuhan tetap memelihara mereka. Berkati anak-anak cucu mereka untuk memelihara dan merawat mereka di masa tua mereka. Pelihara para lansia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, yang terakhir saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Percaya Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang menyembuhkan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saat ini mari gunakan waktu ini berdoa dengan sungguh bagi segala penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Tangan kirimu taruh di dadamu dan hamba akan berdoa. Saya akan berdoa memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa memohon ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang sanggup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Berdoa dengan sungguh. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu kepada bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit saat ini. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau dijamah, dilawat, disembuhkan dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa itu, nama yang ajaib itu menyembuhkan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau disembuhkan saat ini. Kuasa Tuhan bekerja dalam tubuhmu. Mujizat Allah bekerja dalam tubuhmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul beban masalah persoalan dalam hidup mereka, Engkau Allah yang membela. Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kami. Ini doa kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat mas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan setelah saudara semua didoakan di dalam video ini, saudara rindu terus diberkati melalui ayat-ayat mas firman Tuhan di dalam channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati,
Jika saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.